wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya Elva Sari dari Prodi Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu tentang ilustrasi komprehensif pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Seperti apa sih? Di sini saya akan membahas satu buah soal dan penjabaran bagaimana cara menjawabnya. Next, kita lanjut saja ya ke materi. Ini dia soalnya, yaitu di mana PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham pada PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 pada harga yaitu 800 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendalinya yaitu adalah sebesar 200 juta rupiah, sehingga total nilai wajar PT Satria itu adalah sebesar 1 triliun. Nah, nilai aset bersih pada PT Satria pada 1 Januari 2015 yaitu sebesar 800 juta. Nah, berikut ini adalah perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa pada PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan tersebut. Perhitungan di bawah ini. Nah, di mana nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 1 triliun. Nah, untuk mencari nilai bukunya yaitu kita harus menambahkan saham biasa dengan saldo laba yaitu sebesar saham biasanya yaitu sebesar 500 juta dan saldo labanya yaitu sebesar 300 juta. Nah, didapatlah hasil penjumlahannya yaitu 800 juta. Nah, 800 juta ini adalah penjumlahan dari saham biasa ditambah dengan saldo laba. Nah, kemudian untuk mencari diferensialnya ini yaitu antara nilai wajar dengan nilai buku, kita kurangkan yang 1 triliun ini dengan 800 juta, maka didapatlah hasilnya 200 juta. Nah, selanjutnya ada diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria itu sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya adalah goodwill. Nah, berikut ini adalah perinciannya, di mana persediaannya ini senilai 25 juta dan tanahnya senilai 75 juta. Lanjut yaitu bangunannya senilai 50 juta. Nah, karena dibilangnya tadi nilai wajar dan nilai buku beberapa aset itu ada 150 juta dan sedangkan sisanya itu adalah goodwill, maka di sini goodwill-nya adalah 50 juta. Nah, berikut ini adalah penampakan neraca saldo per 31 Desember 2015 dari PT Pandawa dan PT Satria. Nah, di sini ada beberapa informasi tambahan yang nantinya akan membantu kita dalam menyelesaikan atau dalam membuat jurnal-jurnal yang akan diperlukan pada saat pembuatan kertas kerja. Nah, informasi tambahan pertama ini yaitu di mana selama tahun 2015 ini PT Satria telah melaporkan perolehan laba bersihnya sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividennya ini senilai 100 juta. Nah, informasi tambahan yang kedua di mana dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria yaitu sebesar 400 juta. Dengan beban pokok penjualannya yaitu adalah senilai 250 juta. Sampai di 31 Desember 2015, persediaan tersebut hanya atau baru terjual sebesar 40%. Nah, selanjutnya ada informasi selanjutnya itu dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa yaitu sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualannya itu adalah 80 juta. Nah, ini berlaku pada sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum sepenuhnya untuk
terjual seluruhnya. Nah, selanjutnya itu adanya pada bulan Desember 2015, PT Pandawa ini menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria ini harus membayarkan biaya sebesar 26 juta sampai akhir tahun 2015. Dan ternyata PT Satria belum melakukan pembayarannya. Nah, nanti kita akan menyelesaikan bagaimana cara mendapatkan hasilnya. Nah, lanjut informasi yang kelima, di sini itu adanya pada tanggal 1 Januari 2015, PT Pandawa ini menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Nah, di mana tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625. Berarti ini udah berlalu transaksinya gitu ya. Nah, selanjutnya informasi terakhir itu di mana pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria ini menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta rupiah. Dan PT Satria ini sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun. Dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun ke depannya lagi. Nah, peralatan tersebut diperoleh dari PT Satria ini dengan harga 240 juta rupiah. Dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0, berarti tidak ada lagi gitu ya kan. PT Pandawa dan PT Satria ini menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatannya, yaitu dengan metode garis lurus. Nah, lanjut ya ke prosedur konsolidasi. Nah, bagaimana di sini nanti yang kita akan menjelaskan bagaimana sih hasil dari informasi-informasi tambahan tersebut, bagaimana cara mencarinya. Nah, di sini akan dibahas lebih rincinya lagi. Nah, prosedur konsolidasi pada tahun 2015. Yang pertama itu adalah pencatatan PT Pandawa tahun 2015, di mana PT Pandawa ini mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 ini adalah sebagai berikut ini ya. Pada tanggal 1 Januari ini, PT Satria dan PT Pandawa itu mencatat yaitu investasinya sebesar 800 juta di debit dan kasnya itu senilai dengan 800 juta juga. Nah, lanjut yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria ini adalah senilai 320 dan di debit dan di kreditnya yaitu adalah bagian laba atas PT Satria 320. Nah, dari mana sih dapatnya 320 ini? Nah, 320 ini kita dapat dari hasil mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersihnya PT Satria yaitu dengan 400 juta dikali dengan 80%. Nah, ini nih kita balik lagi nih ke informasi yang tambahan yang pertama tadi. Nah, di informasi tambahan tersebut kan tadi di situ udah ada dibahas bahwasannya itu selama tahun 2015 itu kan PT Satria tadi melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan dia mengumumkan pembagian dividennya sebesar 100 juta. Nah, karena di sini kita menggunakan persenannya 80%, maka setelah kita kalikan dengan 80%, maka dapatnya lah 320 juta. Next. Dan selanjutnya itu adalah pada tanggal 31 Desember 2015, di mana pencatatan itu kas senilai 80 juta dan investasi pada PT Satria ini senilai 80 juta. Maaf, di sini kayaknya ada kesalahan pada pembuatannya. Jadi yang kreditnya itu tidak nampak nominal, tapi di situ nominalnya aslinya adalah 80 juta ya. Nah, dapat 80 juta ini dari mana gitu kan? Nah, balik lagi nih kita ke informasi tambahan yang pertama tadi, ya kan? Di informasi tambahan tadi kan ada tuh pengumuman dividennya yaitu ada senilai 100 juta. Nah, 100 juta ini kita kalikan dengan 80% karena yang saham yang kita miliki adalah nilai 80%. Maka dikalikan dengan 80% tersebut, maka dapatlah nilainya 80 juta. Gitu kan?
Lanjut, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruh terjual, maka diferensial sebesar 25 juta rupiah seluruhnya itu adalah diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi setiap tahunnya itu adalah 5 juta rupiah. Nah, di mana? Yaitu pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai aset atau atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta rupiah. Nah, 30 juta ini dapat dari mana gitu kan? 30 juta ini kita dapatkan dari hasil yang tadinya itu nilai 25 tahunnya tadi, 25 jutanya kita tambahkan dengan hasil nilai amortisasinya yang 5 juta, maka dapatlah hasilnya yaitu hasilnya 30 juta. Nah, di mana jurnalnya di sini adalah jurnal pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria itu senilai 24 juta dan investasi atas PT Satria senilai 24 juta juga. Nah, 24 jutanya dapat dari mana gitu kan? Nah, Pak mencatat jadi 24 juta ini kita dapat dari hasil dari kepemilikan porsi kepemilikannya tadi, yaitu 30 juta kita kalikan dengan 80%. Nah, jadi setiap apa yang itu dikalikan dengan 80% karena kepemilikan sahamnya itu ada senilai 80% gitu ya. Maka dapat hasilnya lah 24 juta. Nah, lanjut itu atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa ini memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, di mana 150 juta ini didapatkan dari hasil yaitu 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir tahun 2015 persediaan tersebut terjual 40%, sehingga terdapatlah keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta, di mana 90 jutanya ini kita dapatkan dari hasil keuntungan tadi 150 juta dikalikan dengan 60%. Nah, 60%-nya ini merupakan persediaan yang telah terjual. Kan tadi persediaan yang belum terjual. Kan jadi persediaannya udah terjual 40% kan. Nah, sehingga sisanya tadi adalah 60%, maka dikalikanlah dengan 60% tadi, maka dapatlah 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, PT Pandawa membuat pencatatannya yaitu sebagai berikut. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Pandawa ini membuat jurnalnya gitu kan, di mana bagian laba atas PT Satria ini senilai 90 juta di debit dan investasi pada PT Satria 90 juta di kredit. Nah, dapatnya tadi udah tahu dong dari mana? Dari hasil kali 150 juta dengan 60%. 60% ini adalah sisa yang belum terjual. Lanjut, di mana selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria ini memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Nah, 120 jutanya dapat dari mana gitu kan? 120 jutanya ini kita dapat dari hasil 200 dikurang dengan 80 juta. Nah, ini nih di sini maka sebentar. Oke, next. Atas penjualan PT Satria kan 200 juta ini dikurangkan dengan 80 juta. Ini berdasarkan, balik lagi nih kita ke informasi tambahan yang ketiga. Nah, di situ kan dijelaskan dalam penjualan PT Satria itu
terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 dan beban pokoknya adalah 80 juta rupiah. Maka di sini kita kurangkanlah 200 juta ini dengan 80, maka dapatlah keuntungannya sebesar 120 juta rupiah. Sampai akhir tahun 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Nah, di berikut ini adalah pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Nah, PT Pandawa itu mencatat bagian laba atas PT Satria yaitu senilai 96 juta di debit dan investasi pada PT Satria sebesar 96 juta juga di kredit. Nah, 96 juta dapat dari mana gitu kan? Nah, 96 juta ini kita dapatkan dari hasil keuntungan tadi dikalikan dengan 80%, yaitu 120 juta dikalikan dengan 80%, maka dapatlah 96 juta. Lanjut. Nah, di mana PT Pandawa ini memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Nah, 25 jutanya ini adalah hasil dari 650 dikurang dengan 625 juta. Nah, ini nih dari mana dapatnya gitu kan? Nah, kita balik lagi nih ke informasi tambahan yang tadi. Nah, ini kita dapatkan dari informasi tambahan yang kelima. Di mana situ kan udah dijelaskan. Pada 1 Januari 2015 PT Pandawa ini menjual tanah kepada PT Satria sebesar 650 juta dan tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dan harga 625 juta. Nah, maka dapatlah keuntungannya itu adalah senilai 25 juta. Nah, atas penjualan tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir tahun 2015. Sehingga seluruh keuntungan ini belum terrealisasikan gitu kan. Nah, jadi PT Pandawa ini melakukan pencatatan. Nah, pencatatannya itu di mana bagian laba atas PT Satria senilai 25 juta di debit dan investasi pada PT Satria senilai 25 juta juga di kredit. Nah, selanjutnya pada 31 Desember 2015, di mana PT Satria ini menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah senilai 150 juta. Nah, 150 jutanya ini kita dapatkan dari hasil pengurangan dari 240 juta dikurang dengan 90 juta. Nah, harga jualnya tersebut adalah 140 juta sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan tersebut sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan juga transaksi hilir, kan? Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja yang jadi milik dia sendiri yang akan dicatatnya gitu kan. Jadi pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria ini akan karena transaksi penjualan peralatan tersebut jadi dia menyebabkan kerugian gitu kan. Jadi PT Pandawa inilah nanti dia akan membuat suatu pencatatannya di mana investasi pada PT Satria senilai 8 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit juga sebesar 8 juta. Nah, didapatnya dari mana gitu kan? Jadi karena dia tadi mengalami kerugian 10 juta, maka 10 jutanya ini kita kalikan dengan 80% karena hanya kepemilikannya itu adalah 80% gitu kan. Jadi dapatlah hasilnya 8 juta. Nah, kita masuk ke buku besarnya. Nah, berikutnya ini adalah di mana berikut ini adalah buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Di mana di sini akuisisi senilai
senilai 800 juta, laba bersih senilai 320 juta, dividen senilai 80 juta, amortisasi diferensialnya senilai 24 juta, dan di sini ada keuntungan yang belum terrealisasi yaitu 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Dan kerugian belum terrealisasi itu senilai 8 juta. Nah, di sini kan dapat hasilnya tuh 813 juta. Nah, 813 juta ini dapatnya dari mana gitu kan? Nah, 813 juta ini kita dapatkan dari hasil akuisisi ditambah dengan laba bersih dikurang dengan dividen, dikurang dengan amortisasi diferensial, dan dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasinya yang 96, dan 25 juta tadi. Dan setelah itu kita tambahkan dengan 8 juta, maka dapatlah hasilnya itu 813 juta. Next, kita masuk ke bagian laba atas PT Satria. Gitu ya. Bagian laba atas PT Satria, di mana laba bersihnya itu senilai 320 juta, amortisasi diferensialnya senilai 24 juta, keuntungan yang belum terrealisasi terdiri dari 96 juta, 90 juta, dan 25 juta. Dan kerugian yang belum terrealisasi itu sebesar 8 juta. Nah, di bawah itu ada doang angka 93 juta. Nah, itu dapatnya dari mana gitu kan? Nah, 93 juta ini kita dapatkan dari hasil laba bersihnya kita kurangkan dengan 24 juta yang amortisasi. Habis itu kita kurangkan lagi dengan keuntungan yang belum terrealisasikan yaitu terdiri dari 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Dan selanjutnya itu kita tambahkan dengan yang 8 juta atas kerugian yang belum terrealisasikan. Maka dapatlah di situ hasilnya 93 juta. Buat teman-teman boleh dicoba di rumah kalau sekiranya kurang yakin gitu kan, bisa dihitung kembali di rumahnya. Nah, kita bakal lanjut nih ke jurnal eliminasi. Nah, berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut, gitu kan. Nah, di sini ada tabel 6.29. Nah, di sini ada tabel dari PT Pandawa, kepemilikan non pengendali, saham biasa, dan saldo laba. Nah, di sini adanya saldo awalnya itu sebesar 640 juta. Nah, ini dapatnya dari mana gitu kan? 640 juta. Nah, kita dapatnya dari hasil 5 saham biasa ini kita tambahkan dengan saldo labanya dan kita kalikan dengan 80%. Nah, untuk yang kepentingan non pengendalinya kok bisa 20%? Nah, karena kita udah memiliki 80% tadi, jadi sisa kepemilikan yang non pengendalinya adalah sebesar 20%. Nah, dapat 160 juta di saldo awal kepentingan non pengendali itu dapat dari mana gitu kan? Ini kita dapatkan dari yang saham biasa ditambah saldo laba dikali dengan 20%. Nah, lanjut yaitu adalah laba bersih. Nah, laba bersih ini didapat dari yang saldo laba ini kita kalikan dengan 80%. Begitu juga baik itu untuk PT Pandawa dan kepentingan non pengendali. Nah, dividennya di sini adalah sebesar 80%. Sama di situ kita kalikan 100% dikali dengan 80%, 100% dikalikan dengan 20%. Nah, lanjut. Ini ada keuntungan pengendali sesuai dengan yang udah kita kerjakan di atas tadi. Jadi kita tinggal masukkan lagi ke kolom di jurnal eliminasi ini. Nah, di sini ada tadi keuntungannya belum terrealisasi hulu senilai 90 juta dan yang hilir sebesar 96 juta. Di situ ada 24 juta, terus ada juga di bawahnya tadi 25 juta. Nah, lanjut kita masuk ke jurnal eliminasi 22E. Nah, jurnal eliminasi 22 ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Nah, di mana jurnal di sini adalah, di sini karena posisinya sejajar ya, karena ini
saya bukanya di HP, jadi dia agak sedikit berantakan gitu. Nah, di sini untuk bagian debitnya itu dimulai dari saham biasa, saldo laba, sampai bagian kepentingan non pengendali itu adalah di bagian debit. Dan dividen, ya, dividen diumumkan, investasi pada PT Satria sampai kepentingan non pengendali itu adalah posisinya di kredit. Nah, oke, next lanjut ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015, ya kan? Nah, di mana di sini adalah saldo awalnya itu sebesar 160 juta. Nah, itu kita juga dapatkan dari soal kita yang di atas tadi. Nah, kan? Jadi yang kepentingan non pengendalian juga kayak gitu. Jadi yang hasilnya angka tersebut kita kalikan dengan 100 kita kalikan dengan 80% dan kita kalikan juga dengan 20%. Nah, begitu juga dengan amortisasinya. Amortisasinya kita masukkan juga, kita kalikan juga dengan yang persenannya tersebut. Di sini kan tadi udah ada tuh persediaan tanah berapa gitu kan. Bangunan berapa, goodwill-nya berapa, kan udah ada tadi situ. Jadi kita tinggal masukin aja lagi ke angka-angka tersebut ke dalam kolom tersebut. Nah, terus nanti kita dapatlah saldo awalnya dengan dari hasilnya 160 juta, kita kurang 24 juta, dapatlah 136. Nah, begitu juga untuk kepentingan non pengendalinya juga kita kurangkan 40 juta, kita kurangkan dengan 6 juta, dapatlah 34 juta. Nah, yang tiada apa itu kita turunkan aja gitu. Kayak 25 itu kenapa kosong gitu kan? Karena 25 juta dikurang 25 juta habiskan gitu. Nah, lanjut itu jurnal eliminasi yang harus dibuat amortisasinya itu adalah sebagai berikut ini, yaitu kayak maaf ya ini agak berantakan, seharusnya itu posisinya yang beban pokok penjualan itu udah agak ke sini gitu kan, agak ke kiri gitu karena ini bukannya di HP jadi agak berantakan. Nah, pokoknya di sini mulai dari beban pokok penjualan sampai ke goodwill itu seharusnya posisinya di debit, maaf. Nah, dan bagian laba atas PT Satria ini posisinya adalah di kredit sampai ke bawah ke kepentingan non pengendali itu adalah di kredit gitu kan. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, beginilah ya angka-angkanya ini kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari kolom yang di atasnya tadi nih, dari kolom yang ini. Nah, dari kolom inilah kita dapatkan untuk memasukkan angka-angkanya tersebut. Oke. Next. Nah, persediaan yang diperoleh oleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya seperti apa gitu kan. Jadi, jurnal eliminasinya itu di mana? Ini penjualan sebesar 400 juta ini posisinya di debit. Nah, beban pokok penjualan sebesar 310 juta itu di kredit dan persediaan sebesar 90 juta itu di kredit juga. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini kita dapatkan dari hasil informasi tambahan kita yang pertama. Nah, ini saya juga buat di sini, jadi teman-teman bisa lihat sendiri itu untuk dapat itu dari mana. Jadi kita balik lagi, kalau nggak paham gitu kan kita balik lagi ke lihat lagi informasi tambahannya tadi gitu. Nah, sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria yang belum terjual seluruhnya di akhir tahun 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuatnya seperti apa? Nah, ini dia jurnalnya, di mana penjualan senilai 200 juta itu di debit dan beban pokok penjualan sebesar 80 juta itu di kredit dan persediaan 120 juta itu di kredit juga. Nah, dapatnya dari mana gitu kan? Ini dapatnya dari informasi tambahan yang kedua. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman lihat lagi informasi tambahannya tadi seperti apa gitu ya. Lanjut, yaitu adalah atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat seperti apa gitu kan? Jurnal eliminasi yang dibuatnya itu adalah di mana pendapatan sewa sebesar 26 juta dan beban sewa sebesar 26 juta di kredit. Nah, pendapatan sewa tadi di debit ya.
Nah, ini dapatnya dari mana gitu kan? Nah, ini dapatnya dari informasi tambahan yang keempat. Nah, teman-teman bisa cek lagi informasi tambahannya ya. Nah, lanjut di mana? Di situ kan dia bilang ada utang piutang gitu kan. Nah, kita buatkan juga jurnalnya. Nah, di mana utang usahanya senilai 26 juta di debit dan piutang usahanya sebesar 26 juta di kredit ya. Nah, ini juga kita masih dapat dari informasi tambahan yang keempat tadi, karena itu sambungan dari yang atasnya tadi gitu ya. Lanjut, itu dimana penjualan tanah ke PT Satria ini menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Nah, keuntungan tersebut dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria dan harus dibuatkan jurnalnya untuk mengeliminasi. Seperti apa jurnalnya gitu. Nah, jurnalnya itu dimana keuntungan penjualan tanah sebesar 25 juta di debit dan tanah sebesar 25 juta di kredit. Nah, untuk yang soal ini bawah ini kita dapatkan dari informasi tambahan nomor 5. Nah, situ teman-teman bisa cek kembali lagi untuk informasinya. Di situ kan tadi dibilang di informasinya tersebut sudah dijelaskan bahwasannya PT Pandawa ini kan udah menjual sebelumnya tuh 650 juta, sedangkan ini udah dimilikinya 5 tahun yang lalu dan dengan harga perolehannya 625, jadi sisanya 25 juta gitu ya. Itu menjadi keuntungannya. Lanjut, transaksi hilir penjualan peralatan ini menyebabkan PT Satria membukukan kerugiannya itu sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi pada tahun 2015 sehingga harus dibuatkan jurnal eliminasinya gitu kan, dimana peralatan di debit sebesar 100 juta dan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta di kredit dan akumulasi penyusutannya 90 juta di kredit juga. Next. Nah, lanjut nih, kita masuk ke yang tahap terakhir ya kan. Nah, tahap terakhirnya adalah kertas kerja konsolidasian. Jadi, ini kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015. Nah, bisa sama-sama teman lihat di sini. Di sini kan ada kolomnya. Pertama itu ada nama akun, terus nama PT-nya. Di sini kan ada PT Pandawa dan PT Satria. Lanjut di kolom selanjutnya itu adalah bagian jurnal eliminasi. Nah, di bagian jurnal eliminasi ini, kita masukin nih tadi pencatatan eliminasi yang udah kita buat tadi, kita sesuaikan dengan bagian mana nih, pada bagian mana yang harus kita eliminasikan tadi. Misalkan nih di bagian penjualan kita eliminasi sebesar 400 juta. Nah, kita masukkan di jurnal eliminasinya juga segitu. Nah, selanjutnya itu ada bagian ke ujungnya itu adalah bagian konsolidasian. Nah, bagian konsolidasi ini bagian apa? Ini adalah bagian dari hasil akhirnya gitu kan, hasil pengurangan, baik itu hasil pengurangan, baik itu hasil penjumlahannya gitu. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat semuanya. Nah, di sini ada pendapatan sewanya sebesar 40 juta. Nah, ini dari mana kak angka-angkanya gitu kan? Ini dari mana sih angka-angkanya? Ini kita dapatkan dari yang pertama itu dari neraca saldo kita tadi, oke? Jadi kita tinggal masukkan angka-angkanya aja lagi. Nah, di bagian mana yang harus dieliminasi, kita masukkan angka eliminasi yang bersangkutan dari jenis-jenisnya tadi tersebut gitu ya. Next, lanjut di sini ada beban amortisasinya sebesar 50 juta. Nah, untuk memudahkan, kenapa ada yang dikurung, kenapa enggak? Jadi kalau yang dikurung itu dia berarti itu minus gitu ya. Berarti itu minus. Jadi nanti kita lebih memudahkan kita untuk mengurangkan atau dia menjumlahkan. Jadi kalau di dalam kurung berarti itu nanti kita kurangkan gitu. Enggak yang dalam kurung berarti itu kita tambahkan gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini kita langsung dapat laba bersihnya itu sebesar 2 triliun 538 juta ya. Nah, lanjut saldo akhirnya juga ini didapatkan sebesar 4 triliun 338 juta gitu. Next, sampai ke akumulasi penyusutan juga ada utang bank usaha juga, utang bank. Nah, inilah akun-akun yang ada di neraca saldo tadi. Nah,
sampai ke saldo laba juga. Nah, kemudian itu adalah lanjutnya lagi, itu adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, disinilah didapatkan liabilitas dan ekuitasnya itu di mana senilai 12 triliun 88 juta, dan itu untuk PT Pandawa, dan PT Satria itu adalah sebesar 1 triliun 840 juta. Oke, dan itu juga yang kolom-kolom berikutnya itu adalah hasil dari pengurangan dan penjumlahan dari masing-masing akun tersebut. Oke, teman-teman semuanya. Nah, itu tadilah penjelasan saya tentang materi tersebut ini. Nah, semoga teman-teman semua paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Mungkin tadi di bagian slide-nya itu ada yang kurang rapi gitu kan, karena di sini saya ngeditnya di laptop, jadi dari kita rekamnya ini adalah lewat HP, jadi saya minta maaf kalau ada kesalahannya. Oke. Nah, itu tadilah penjelasan materi tentang saya. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang udah saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya menjelaskan dan kekurangan juga dalam slide-slide yang saya tampilkan. Saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.